Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Azhara Ramaditya dengan NIM 211FI03001. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, definisi korupsi. Korupsi adalah semua tindakan yang tidak jujur memanfaatkan jabatan yang bisa merugikan pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindakan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Pada dasarnya, tindak pidana korupsi dibagi beberapa jenis. Yang pertama, penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan yang membayar dan menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan tujuannya untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua, penggelapan. Penggelapan atau pencurian uang yang merupakan tindakan yang mencuri uang atau menggelapkan uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta. Yang ketiga yaitu penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan. Penipuan dan perilaku tidak jujur, jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan penggelapan. Dan yang kelima yaitu pilih kasih. Selanjutnya, kita akan membahas dampak korupsi bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh dampak korupsi bagi masyarakat. Yang pertama, merusak kedisiplinan. Sebagai contoh, korupsi merusak kedisiplinan, misalnya orang tua menyogok anaknya untuk bersekolah. Jadi sehingga anaknya bisa sombong dan seenaknya karena anaknya bisa berpikir bahwa uang adalah segalanya. Selanjutnya yaitu menghambat profesional. Sebagai contoh, di suatu perusahaan, karyawan yang tidak memiliki potensi bisa mendapatkan tempat yang baik karena dengan cara menyogok. Selanjutnya yaitu biaya ekonomi yang tinggi. Korupsi dapat menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi. Contohnya, biaya perizinan usaha yang birokratis sehingga untuk mendapatkan izin, tiap meja harus mengeluarkan uang. Selanjutnya bisa merusak tatanan hukum. Kasarnya, hukum bisa dibuat sesuai pesanan bandar yang mempunyai uang. Selanjutnya yaitu kekacauan politik. Pembuatan aturan atau undang-undang kerap merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kekuatan pada para pengusaha yang mempunyai kepentingan terhadap aturan tersebut. Selanjutnya kebencian sosial. Para koruptor akan diingat selamanya oleh masyarakat bahwa dia adalah pencuri uang rakyat dan penjahat bangsa. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan upaya pencegahan korupsi di beberapa lingkungan. Yang pertama, upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Salah satu yang harus dilakukan untuk memberikan praktik korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan cara melakukan tindakan represif berupa sanksi yang berat agar para pelaku mendapatkan efek yang jerah sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Represif yang ternilai sangat efektif yang dilakukan oleh negara Cina. Di sana tindakan menyontek saat ujian serentak masuk universitas dapat dikenakan hukuman hingga 7 tahun penjara. Cara ini mungkin terkesan terlalu ekstrim, namun itu dinilai perlu ditiru dan mengingat tingkat keketatan pada seleksi masuk universitas negeri yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dalam lingkungan masyarakat, mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut, masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberi data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dalam peraturan pemerintahan ini diatur pula pemberian penghargaan dan
terhadap masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi berupa piagam. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan keluarga. Strategi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dengan menekankan pentingnya edukasi atau pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi diharapkan akan membuat orang takut melakukan korupsi. Selanjutnya adalah upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan internasional. Kerjasama internasional dalam penanganan tindak korupsi sangat diperlukan. Hal ini karena korupsi dilakukan pula oleh perusahaan multinasional. Skema korupsi yang semakin kompleks, perlunya pemulihan aset lintas batas atau multi yuridiksi dan kolaborasi penggunaan teknologi terbaru. Dalam kerjasama internasional penanganan tindak pidana korupsi terdapat dua jenis permintaan bantuan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yakni koersif dan non-koersif. Koersif diantaranya dapat berupa pengambilan barang bukti atau pemeriksaan untuk digunakan seperti penyitaan, pembekuan, perampasan aset, hingga tindak pidana. Cara non-koersif diantaranya melakukan kegiatan surveillance, penelusuran lokasi saksi, tersangka atau buron, memberikan informasi publik dan informasi tidak sensitif, berbagi bukti petunjuk dan perkembangan kasus, dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Intaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.